Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal, dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 85. Halaman 85 baris yang ke-6. Baris yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian bersama hamba-hamba Allah ikhwanan, saling bersaudara. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, sesama hamba Allah, sesama kaum muslimin itu saling bersaudara. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bermusuh-musuhan. Misalkan ada yang berbeda pilihan, tidak boleh karena berbeda pilihan lalu saling bermusuhan, itu tidak boleh. Apalagi saling mengkafirkan, itu lebih tidak boleh lagi. Jadi sesama kaum muslimin meskipun berbeda pilihan, nanti kita harus tetap bersaudara karena umat Islam itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Orang Islam itu saudaranya orang Islam lainnya. Jadi orang Islam dengan orang Islam lainnya adalah bersaudara, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berpecah itu kita dilarang. Bermusuhan karena partai dilarang. Bermusuhan karena beda pilihan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadhlimuhu, tidak boleh berbuat zalim kepada orang Islam. Wala yahdhulhu, tidak boleh saling membiarkan. Jadi ada orang kesusahan, kita membiarkan, itu tidak diperbolehkan. Apalagi zalim, membiarkan orang yang susah saja tidak boleh, harus kita bantu, harus kita tolong. Wala yahkirhu, tidak boleh saling merendahkan.
wala yakdzibhu, tidak boleh menipu sesama muslim. Jadi menipu itu membohongi. Misalkan kita jual beli, kemudian kita bilang ini barang bagus padahal buruk, itu namanya menipu, itu pun tidak boleh. Jadi kita sesama muslim tidak boleh saling menipu, saling mengejek, saling menghina, menzolimi. Lalu kepada orang kafir juga tidak boleh. Tapi kepada orang Islam lebih penting lagi untuk tidak boleh, hadirin sekalian. Jadi kepada orang Islam kita tidak boleh melakukan penipuan, merendahkan maupun menzolimi. Kata Rasul lanjutannya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yashiru biyadihi ila sadrihi, Rasul mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya, salah samarrotin, sebanyak 3 kali. Maksudnya Rasul bersabda 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, yaitu ke arah dada isyaratnya. Maksudnya takwa itu ada di dalam hati, bukan ada pada penampilan. Ada orang yang pakai peci, pakai sarung sehari-harinya, udah takwa? Belum tentu, hadirin sekalian. Ada orang yang selalu kerudungnya rapi, sudah takwa? Belum tentu. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, maksudnya di dalam hati ketakwaan seseorang itu. Jadi hakikatnya yang paling mengetahui ketakwaan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menilai, bisa saja keliru penilaian kita. Jadi kita jangan terjebak pada penampilan. Sekarang ini banyak caleg-caleg yang biasa nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang dia nggak biasa pakai peci jadi pakai peci biar kepilih. Lalu kita memilih berdasarkan penampilan, maka biasanya akan keliru, hadirin sekalian. Jadi dijelaskan oleh Rasul, takwa itu di hati, di dalam hati seseorang. Jadi yang tahu hakikat sesungguhnya orang itu bertakwa atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh melihat, melakukan penilaian, hadirin sekalian. Kita tetap melakukan penilaian, oh orang itu rajin sholat, berarti insya Allah orang itu takwa. Orang itu senang bersedekah, berarti insya Allah orang itu takwa. Kita boleh melakukan penilaian. Nah, yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, apakah orang itu bertakwa atau tidak, karena takwa itu adanya di dalam hati, hadirin sekalian. Bihasbi mri'in minasyarri, sekuat tenaga seorang muslim jangan berbuat keburukan, ayah kira akhahul muslim, dan juga tidak merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi pesan Rasul, sekuat tenaga jangan melakukan keburukan, jangan merendahkan sesama muslim, hadirin sekalian. Kullul muslimi alal muslimi, setiap orang muslim, setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya, haramun adalah haram, damuhu, darahnya, berarti tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai, wa maluhu, dan hartanya, berarti tidak boleh mencuri, tidak boleh hartanya dicuri. Jadi sesama orang Islam tidak boleh mengambil harta sesama orang Islam. Kepada orang kafir juga sebetulnya tetap tidak boleh, hadirin sekalian. Cuma lebih ditekankan lagi kepada orang Islam, hadirin sekalian. Haram darahnya, haram hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Maksudnya tidak boleh menghina sesama muslim, karena sesama muslim itu haram darahnya, tidak boleh dibunuh, wa maluhu, tidak boleh hartanya, yaitu tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok, wa irduhu, dan kehormatannya, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man nafasa, barang siapa yang memudahkan, an mu'minin, dari orang mukmin, dari orang beriman, kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya,
dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan orang tersebut kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Hadirin sekalian, jadi orang yang memudahkan urusan orang Islam, memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan orang tersebut dari kesulitan di hari kiamat. Apa itu kesulitan di hari kiamat? Kita dibangkitkan dari alam kubur, kita digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu antri satu persatu, dihisap, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal padang mahsyar itu matahari sejengkal di atas kepala, sangat panas hadirin sekalian. Kemudian setelah itu mengambil rapot catatan amal, lalu meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Itu semua kesulitan-kesulitan hari kiamat yang sulit digambarkan hadirin sekalian. Nah, orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya pada hari kiamat nanti hadirin sekalian. Nanti di sana mendapatkan kesejukan, nanti di sana hisabnya mudah, nanti di sana melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya bisa seperti kilat yang menyambar atau sangat cepat hadirin sekalian, tergantung amalnya waktu di dunia. Maka usahakan kita memudahkan urusan kita sesama muslim, sehingga di akhirat nanti urusan kita juga menjadi mudah hadirin sekalian. Wa man yassara 'alal mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Jadi kita permudah urusan orang lain. Apalagi kita punya wewenang, maka urusan-urusan kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kan enggak, seolah-olah ada pepatah, ada suatu perkataan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah, ini keliru hadirin sekalian. Yang betul adalah kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jadi persyaratan-persyaratan yang nggak perlu pangkas untuk memudahkan urusan orang, maka orang tersebut dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita melihat aib orang lain, hendaklah kita tutup dan bukan membongkarnya hadirin sekalian. Maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pas alinea. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi kita tidak rugi nolong orang. Orangnya lupa terima kasih, orangnya nggak suka berterima kasih, orangnya bahkan membalas dengan keburukan, kita tidak rugi hadirin sekalian. Karena ketika nolong orang, Allah akan menolong urusan-urusan kita menjadi mudah hadirin sekalian. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya hadirin sekalian. Al-hadis wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih, barang siapa yang memudahkan hajat saudaranya, Allah akan memudahkan hajatnya, ya, memudahkan kebutuhannya, memudahkan urusan-urusannya. Nah, Allah yang mudahkan, semua beres hadirin sekalian. Syaratnya mudahkan urusan orang, bantu urusan orang, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqulu, Allah berfirman, al-haqqa, kebenaran yang Allah katakan itu pasti benar.
Yang Rasul katakan itu pasti benar, kita tidak ragu sama sekali hadirin sekalian. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah itu penunjuk jalan kebenaran. Jadi Allah lah penunjuk jalan kebenaran hadirin sekalian. Kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul pasti benar. Kesimpulannya, kita hendaklah sering menolong orang, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.